Penanganan stroke dan penyakit tak menular lainnya menguras biaya yang besar. BPJS mencatat 6 bulan pertama pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 2014, klaim pengobatan rawat jalan dan rawat inap penyakit katastropik sebesar 5,27 triliun rupiah. Ongkos kesehatan dan beban ekonomi negara mencapai 1.000 triliun rupiah per tahun. Seperti penderita penyakit lainnya, penderita stroke banyak berobat ke rumah sakit. Biaya yang harus ditebus penderita pun tidak sedikit. Penderita stroke harus menjalani pengobatan secara rutin, waktu yang lama, dan berakibat membutuhkan biaya yang besar. Adar Lianto sebulan sekali mendatangi poli saraf di Rumah Sakit Fatmawati. Pria 69 tahun ini selalu kontrol ke dokter setelah terkena stroke sekitar tahun 2010 silam. Sebagai pasien BPJS, Adar Lianto tak mengeluarkan biaya sepeser pun. Sudah 4 tahun lebih. Saya berobat di sini udah 2 tahun. Jadi setelah yang 2 tahun itu pertama saya udah sembuh. Kemudian tahun kedua kembali lagi. Berhenti ngerokok. Saya makan permen sama coklat. Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan periode Januari hingga Juli 2014, pembiayaan untuk perawatan penyakit katastropik atau penyakit tidak menular amat tinggi. Stroke termasuk salah satu dari 7 kelompok penyakit katastropik. Untuk kasus rawat jalan hanya sekitar 8% kunjungannya. Tetapi kemudian menghabiskan biaya CKN, biaya manfaat sampai dengan 30%. Yang rawat inap kunjungannya sekitar 28%, tapi kemudian menghabiskan biaya 34%. Klaim ketika itu posisinya selama 1 semester cash basis sekitar 12,5 triliun, triliun. Tetapi kemudian kasus katastrofik yang saya sebutkan tadi itu menghabiskan hampir 5 triliun. Beban pembiayaan perawatan akibat penyakit stroke tidak hanya pada saat serangan terjadi. Namun yang juga membutuhkan biaya besar adalah untuk perawatan pasca stroke. Pasien pasca stroke harus tetap mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan faktor resiko dan pemicu, serta melakukan terapi untuk memperbaiki fungsi tubuh yang berkurang. Rumah Sakit Fatmawati sebagai rumah sakit rujukan milik pemerintah menyediakan fasilitas terapi untuk pasien pasca stroke, seperti fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, dan hidroterapi. Manfaatnya ya, jadi kalau untuk fisioterapi mungkin kalau ada gangguan gerak, jadi bagaimana pasien untuk bisa duduk kembali, kemudian berdiri dan berjalan sesuai dengan gangguan fungsi geraknya. Kalau terapi bicara, itu kita menstimulasi dari organ-organ oromotor dari bicara, kemudian kita latih untuk bicara atau fungsi berbahasa, tergantung dari apa yang diderita si pasien. Biaya mengikuti terapi ini berkisar antara Rp30.000 hingga Rp130.000 per sekali datang. Namun kebanyakan peserta terapi berasal dari peserta BPJS Kesehatan. Terutama pengembalian powernya lebih cepat ya. Pengembalian power daripada tadinya tangan saya lemas ya. Sekarang jadi bisa lebih powernya lebih bisa ngangkat gelas saja juga goyang ya. Sekarang ya alhamdulillah ya. Ngangkat mbak juga bisa kali. Yang digunakan untuk bicara, saya hanya menggunakan obat-obatan tertentu, kemudian saya belajar bicara. Pasien penyakit tidak menular memakai fasilitas jaminan kesehatan BPJS. Tingginya biaya yang harus dikucurkan untuk pasien penyakit tidak menular menggerus pengeluaran BPJS hingga 30%. Pada tahun 2014, BPJS mengeluarkan Rp12,8 triliun untuk pasien penyakit tak menular. Ya, secara global katastropik kurang lebih 30% dari biaya manfaat yang kita keluarkan.
Seluruh biaya manfaat yang kita keluarkan di 2014 itu 42,6 triliun termasuk promotif preventif. Dari ketujuh penyakit katastropik, stroke berada di urutan pertama yang berbiaya tinggi. Sedangkan diabetes dan kanker berada di urutan kedua dan ketiga. World Economic Forum menyebutkan penyakit katastropik merugikan negara hingga 4,47 triliun dolar Amerika Serikat antara tahun 2012 hingga tahun 2030. Jika dirata-ratakan, biaya pengobatan akibat penyakit katastropik mencapai 232 juta rupiah per orang. Dengan angka ini, beban ekonomi Indonesia akibat penyakit tak menular lebih besar daripada beban yang ditanggung pemerintah India. Karena kasus stroke itu yang berat dirawat inap dan kasus itu banyak ya, lebih dari 172.000 kasus, dan itu menghabiskan biaya 800 miliar lebih dalam paruh pertama dari bulan tahun 2014 yang lalu. Kanker termasuk salah satu dari 3 penyakit menular penyebab utama kematian. Saat ini, sekitar 4% penduduk Indonesia hidup dengan kanker. Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta mencatat 1.000 pasien berobat setiap hari. Pasien kanker yang datang dengan kasus baru mencapai 4.000 orang per tahun. Angka ini meningkat dari tahun ke tahun. Yang lebih mengenaskan, 70% pasien yang datang ke Darmais sudah mengidap kanker stadium lanjut. Jadi umumnya 90% itu berhubungan dengan faktor di luar keturunan. Jadi hubungannya tadi bisa dari faktor gaya hidup atau mungkin faktor lain seperti infeksi. Diabetes mellitus adalah penyakit tak menular lain yang tak kalah menakutkan, terutama bagi warga yang tinggal di perkotaan. Hasil riset menunjukkan penderita diabetes di tanah air mencapai 9,1 juta pada tahun 2014. Kondisi ini menempatkan Indonesia di posisi kelima dengan populasi diabetes terbanyak, naik 2 tingkat dari tahun sebelumnya. Kenapa disebut urban diabetes? Karena sampai saat ini pemicunya atau faktor risiko yang paling diduga kuat menyebabkan timbulnya diabetes adalah karena perubahan gaya hidup. Gitu. Penderita diabetes mellitus tidak hanya berdampak pada gangguan medis, namun juga mengganggu ekonomi si penderita. Seorang pasien diabetes harus mengeluarkan uang 1-3 juta rupiah setahun untuk berobat. Itu pun jika penyakit tanpa komplikasi. Di Indonesia memang bukan urutan yang pertama kedua, kalau nggak salah keempat atau kelima, ya, mematikan. Tapi bukan mematikannya yang bikin berat. Biaya pengobatan dan komplikasi seumur hidup setelah dideteksi menderita diabetes. Itu yang bikin beban berat.